Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Novianti dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal yang berjudul COVID-19 Outbreak Islamic Banking Challenge in Indonesia. Oke. Yang pertama yaitu adalah terbelakang dari jurnal tersebut, yaitu jurnal ini berjudul COVID-19 Outbreak Islamic Banking Challenge in Indonesia atau COVID-19 Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Suci Yunizah, Alicia, Rizky Azhari, dan Rofiul Wahyudi dari Universitas Ahmad Dahlan. Pembahasan dalam penelitian ini cukup menarik bagi saya karena membahas mengenai tantangan yang dihadapi syariah selama digitalisasi dalam dan minimalkan pembayaran informasi bertahan dari dan mencari alternatif pasar baru. Pasar secara signifikan oleh COVID-19 seperti sektor bisnis yang terkait dengan industri kesehatan, sehingga industri perbankan syariah dapat bertahan teknik pengumpulan data menggunakan observasi yang berasal dari Pundad, kemudian di literatur jurnal digital, buku dan artikel media massa internet. Penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai gambaran terkait permasalahan perbankan syariah syariah tidak terpengaruh oleh akses global maupun stabilitas Indonesia. Yaitu krisis pengiriman yang berasal dari Amerika Serikat akibat permasalahan non-performing loan atau NPL di sektor properti. Tantangan perbankan syariah selama wabah COVID-19 antara lain yang pertama yaitu ada penurunan laba. Laba merupakan salah satu informasi potensial dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perbankan. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang menilai kinerja manajemen, memperkirakan kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, meramalkan laba, dan mengevaluasi risiko investasi dan dana pinjaman. Yang kedua yaitu digitalisasi layanan perbankan. Terlepas dari berbagai risiko ke depan yang dihadapi industri dalam menghadapi wabah COVID, digitalisasi produk dan layanan bank syariah harus dilaksanakan secara cepat dan tanggap. Penerapan teknologi digital akan mengikuti teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing dan mendominasi pasar. Yang ketiga yaitu ada peran pemerintah dalam mengangkat industri perbankan syariah di masa wabah COVID-19. Pemerintah menjadi penggerak utama dan haluan menjadi rujukan masyarakat. Dalam hubungan antar negara, pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Kebutuhan tersebut dapat berupa materi atau non-materi yang menimbulkan motivasi bagi masyarakat untuk membentuk resiprositas yang berkelanjutan dan relevan. Cabang fokus yang sering diperhatikan oleh masyarakat di suatu negara yang saat ini menjadi fokus perekonomian. Selanjutnya itu ada kritik terhadap artikel. Setelah saya membaca dan mengamati penelitian ini, menurut saya penelitian ini sudah cukup baik. Namun,
Menurut saya terdapat beberapa kekurangan, yaitu jurnal yang terlalu singkat dalam menjelaskan maksud dari penelitian ini. Untuk latar belakang, menurut saya terlalu singkat dalam menjelaskan maksud dari penelitian ini dan pembaca akan kesulitan untuk memahami maksud dari penelitian ini. Akan lebih baik lagi jika dalam jurnal ini ditambah latar belakang dengan menyajikan hal-hal yang penting dalam penelitian agar pembaca mudah untuk memahami maksud dari penelitian ini. Dalam memilih metode penelitian yang digunakan, menurut saya masih kurang. Penulis hanya kuesioner singkat sehingga belum mendapatkan gambaran yang jelas. Menurut saya ditambah lagi metode agar penelitian ini lebih akurat. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.